Bab 511, Anda punya pertanyaan. Neraka apakah itu ada hubungannya dengan saya? Shen Qinghong berkeinginan untuk mengambil lapangan sendiri, tetapi dia memiliki posisinya untuk dipikirkan. Dia masih jenius atas nama dan tidak tahan untuk menurunkan dirinya untuk menantang Jun Mobai dan Jiang Chen. Dia hanya bisa menekan amarah di perutnya dan kembali ke Istana Mulia. Adik perempuan Ling, kamu memiliki hak paling besar untuk berbicara tentang Pildao. Apa pendapatmu tentang Penatua Yunni yang menyisihkan dua tempat untuk pertempuran pil? Shen Qinghong mengalihkan fokus diskusi ke kuota untuk pertempuran pil. Pikiran Mugaoki bergejolak saat dia menyadari Shen Qinghong membuat masalah lagi. Tidak ada sedikit pun riak emosi di wajah dingin dan menawan Ling Bier. Nada tanggapannya sama kosongnya dengan perubahan apapun. Penatua Yunni adalah pilar sekte kami dan dia pasti memiliki alasan sendiri atas tindakannya. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ling Bier mungkin cantik sedingin es, tapi itu tidak berarti dia bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak melihat melalui kata-kata Shen Qinghong untuk melihat bahwa dia mencoba menggunakannya sebagai senjata untuk menentang Jiang Chen dan Mugaoki. Meskipun dia terkejut dan bahkan sedikit kesal dengan kenaikan meteorik mereka, dia telah belajar tentang skor Jiang Chen dan Mugaoki dari saudara perempuannya Ling Huier. Kakak perempuannya juga tampaknya menerima kehilangannya dengan anggun. Ling Bier tahu bahwa potensi adiknya tidak jauh lebih rendah dari dirinya sendiri. Jika bahkan saudara perempuannya mengakui bahwa dia lebih rendah dari Jiang Chen dan Mugaoki, maka tidak banyak yang bisa dia kecewakan. Poin kuncinya adalah dia sudah menjadi yang teratas di kelas untuk potensi Pildao di area berdaulat. Ada 4 slot yang dialokasikan untuk generasi muda ketika datang ke Pil Battles. Bahkan jika Jiang Chen dan Mugaoki mengambil 2, salah satu dari yang tersisa akan tetap pergi padanya. Shen Qinghong melemparkan pandangan lain ke Nichong ketika dia melihat bahwa Ling Bier tidak mengambil umpan. Meskipun Nichong adalah bagian dari 4 raja, dia selalu menjadi sahabat setia Shen Qinghong. Meskipun dia baru saja kehilangan tantangannya dari Jun Mobai, cahaya tajam masih bersinar di wajahnya. Tidak ada sedikit pun kesedihan yang bisa ditemukan di wajahnya. Semuanya, saya merasa seolah-olah ada beberapa pemikiran yang harus saya ungkapkan. Dia bangkit, punggungnya tegak lurus. Saya merasa bahwa ada tingkat bias dalam bagaimana tempat untuk pertarungan pil telah ditentukan. Semua orang tahu bahwa orang-orang dari daerah berdaulat pertama-tama harus dipertimbangkan untuk acara apapun yang mewakili sekte tersebut. Namun, kali ini, 2 orang dari wilayah Soaring Cloud telah dipilih untuk mewakili kami. Siapa yang tahu jika ada hal lain yang bermain di belakang layar? Rong Zifeng telah menjadi penjahat dalam sparring, dan sekarang giliran Nichong untuk memainkan serangan sengit. Shen Qinghong mengangguk sedikit. Ada arti dalam kata-kata saudara junior Ni. Situasinya tampaknya agak tidak pantas. Tentu saja, saya tidak akan pernah mencurigai Penatua Yunni dari skema apapun untuk menarik dirinya ke depan. Tetapi saya agak penasaran bagaimana saudara junior Jiang Chen dan Gaoqi telah melambung ke langit hanya dengan tingkat kultivasi mereka dari alam asal kecil. Apalagi berhasil mendapatkan tempat tinggal di Soaring Cloud area. Potensi menakjubkan apa yang dimiliki saudara-saudara junior ini hingga begitu mencengangkan. Mari kita selesaikan masalah ini hari ini. Kita semua berkumpul di sini hari ini, jadi mengapa kita tidak meminta 2 saudara junior untuk memamerkan 1 atau 2 hal? Ini akan memperluas perspektif kita dan menghapus kebingungan di hati kita. Beberapa pasang mata menoleh ke arah Jiang Chen dan Mugaoki. Bahkan Jun Mobai dan Ling Bier tidak terkecuali. Hanya karena mereka tidak berdiri untuk menekan keduanya, bukan berarti mereka tidak penasaran. Mustahil bagi mereka untuk tidak memiliki keberatan sedikit pun terhadap 2 pemuda dari area awan melonjak yang tampaknya melompati mereka untuk mendapatkan tempat untuk pertempuran pil. Adik laki-laki Jiang Chen, Anda telah ditempatkan pertama dalam kompetisi Pildao. Mengapa Anda tidak menunjukkan tangan Anda pada pil sedikit dan menghilangkan prasangka semua orang? Tatapan Shen Qinghong tenang, tetapi cahaya berkedip jauh di matanya. Ketika Jiang Chen bertemu dengan tatapan Shen Qinghong, dia tahu bahwa Shen Qinghong telah berlatih semacam seni mata. Namun demikian, bagaimana Jiang Chen akan takut pada siapapun? Sebenarnya ada beberapa jejak seni paksaan yang mendasari nada lembut Shen Qinghong. Jiang Chen tersenyum tipis saat mata dewanya diaktifkan, tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya keemasan ke mata Shen Qinghong seperti anak panah yang tajam. Puff 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 puff. Suara tatapan mereka menghasilkan bentrokan yang terdengar.
Kelopak mata Shen Qinghong berkedip, menunjukkan keterkejutannya. Seni paksaannya telah benar-benar dihancurkan oleh sinar emas Jiang Chen. Senyum Jiang Chen sedikit mengejek saat dia menjawab dengan nada tenang, jadi, Anda memiliki beberapa pertanyaan, tapi apa hubungannya dengan saya? Mengapa saya harus menunjukkan apa yang saya miliki? Itu urusan Anda jika Anda memiliki pertanyaan, tetapi apakah saya memiliki kewajiban untuk mencerahkan Anda? Penampilan Shen Qinghong menjadi sangat dingin. Jiang Chen ini benar-benar tidak terkendali, tidak meninggalkan wajahnya sama sekali. Bahkan Jun Mobai tidak berani bertindak begitu berani di depannya. Ni Chong membanting tangannya ke atas meja. Jiang Chen, bukankah kamu tak kenal takut dalam ketidaktahuanmu? Beraninya kau bertindak seperti ini di depan kakak senior Shen. Saya hanya bisa berasumsi bahwa Anda tidak ingin tinggal di area berdaulat lebih lama lagi. Tepat sekali, Jiang Chen, bahkan para tetua sekte menunjukkan wajah kakak laki-laki Shen. Dia telah mencapai setengah langkah Sage Rilem, dan begitu dia menerobos, dia akan menjadi inti dari sekte tersebut. Keberadaan yang tak tertandingi, alam asal kecil sepertimu meninggalkan kakak laki-laki tanpa wajah. Apakah Anda mencoba untuk mengakhiri hari-hari Anda di daerah ini? Rong Zifeng sangat marah sejak dia kalah taruhan dari Jiang Chen dan menjadi lebih buruk setelah pukulan terhadap sumber dayanya. Memang Jiang Chen, kamu sedikit berlebihan. Meskipun Anda memiliki beberapa petunjuk untuk menjadi seorang jenius, area berdaulat memiliki aturannya sendiri, dan perilaku Anda sama saja dengan mencemooh mereka dengan impunitas. Petik 2. Jiang Chen, kamu mungkin terbiasa melakukan apapun yang kamu inginkan di sekte pohon berharga. Tapi sekarang setelah Anda berada di Istana Regal Pil, bagaimana Anda layak tinggal dengan perilaku kasar dan kasar seperti itu? Di mata saya, kita perlu mengadakan diskusi serius tentang penempatan Anda yang berkelanjutan di area berdaulat ini. Petik 2. Semua yang berbicara memandang Shen Qinghong sebagai pemimpin mereka di area berdaulat. Mereka adalah anak buahnya terus-menerus. Bahkan ketika dihadapkan dengan kerumunan teguran beracun ini, ekspresi Jiang Chen tidak berubah sama sekali. Senyum percaya diri dan santai itu tidak pernah goyah bahkan saat matanya menyipit dan menyapu mereka yang berkumpul. Merendah dalam debu dan dengan putus asa menjilati sepatu bot. Membentuk kelompok dan faksi. Inikah yang disebut jenius dari area berdaulat? Aku, Jiang Chen, malu disebut sebagai salah satu dari kalian. Nada suara Jiang Chen benar-benar menghina. Dia tampak acuh tak acuh terhadap tatapan yang tiba-tiba terbakar oleh kata-katanya. Setiap pasang mata menjanjikan kematian yang pasti. Nada suaranya tiba-tiba berubah saat dia melanjutkan. Saya mengira bahwa para jenius dari area berdaulat semuanya adalah jenius yang unik dengan jalannya sendiri. Siapa yang mengira bahwa ada begitu banyak orang yang hanya tahu untuk menjilat orang kaya dan berkuasa? Saya merasa agak sedih untuk kepala istana dan Qi. Dia telah menciptakan tempat tinggal baru untuk menumbuhkan orang-orang jenius yang luar biasa yang bisa bangkit di atas kawanan biasa. Mengapa Anda semua tidak kencing dan melihat bayangan Anda? Apakah Anda layak untuk alam berdaulat dengan perilaku tunduk seperti itu? Petik 2. Mata dewanya bersinar dengan kehadiran yang cemerlang saat kata-katanya bergema. Rentetan serangannya yang cepat membuat mulut semua orang ternganga kaget, sangat terkejut hingga mereka bingung harus berkata apa. Jun Mobai bertepuk tangan dengan keras. Kata-kata saudara junior Jiang Chen berbicara langsung ke hati saya. Karena kami menempati posisi tinggi, adalah tanggung jawab kami untuk memberi contoh bagi generasi muda di dalam sekte. Sayangnya, beberapa orang tampaknya tidak bisa melepaskan mentalitas seorang budak dan tidak pernah menyadari diri mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, pencapaian besar apalagi yang bisa mereka capai dalam hidup ini selain menjadi si dekik. Meskipun Ling Bier tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk sedikit, jelas setuju dengan kata-kata Jiang Chen dan Jun Mobai. Dia adalah seorang jenius Pil Dao, bakat bela diri Dao, dan salah satu dari sedikit yang tidak mau lari dengan Shen Qinghong di area berdaulat. Sama seperti Jun Mobai, dia berjalan di jalannya sendiri dan menolak untuk mencium Shen Qinghong atau tunduk pada kekuatannya. Faksi Shen Qinghong memiliki keunggulan mutlak di wilayah berdaulat. Meskipun Jun Mobai dan Ling Bier tidak hidup berdampingan secara damai dengannya, mereka jarang menyerangnya secara terbuka seperti ini. Penampilan Jiang Chen kali ini telah membawa semua konflik mereka ke permukaan, dan situasinya segera menjadi sangat berbahaya. Shen Qinghong selalu duduk dengan kokoh di singgasananya,
tetapi siapa yang mengira bahwa singgasananya akan terguncang sejauh ini oleh kekalahan berulang hari itu. Kata-kata Jun Mobay hanya mengkritik Ni Chong dan Rong Zifeng, tetapi Jiang Chen secara terbuka menentang Shen Qinghong. Namun, dia adalah tiran lokal di area berdaulat, dan meskipun dia marah, dia masih mencibir dengan dingin. Adik laki-laki Jiang Chen, baik dan bagus untuk memamerkan cahaya dan keunggulan kami. Tetapi jika seseorang tidak memiliki kemampuan yang sesuai yang dapat mendukung gertakan mereka, itu tidak disebut menghunus keunggulan seseorang, tetapi keberanian buta. Petik 2. Ni Chong juga berteriak, tepat sekali, Jiang Chen, tidak ada gunanya jika Anda hanya memiliki lidah yang fasih. Siapa yang tahu jika ada kekuatan tersembunyi yang bekerja di balik layar terkait slot pil battle Anda? Penolakan Anda untuk menunjukkan kemampuan Anda hanyalah tanda hati nurani yang bersalah. Semakin Anda memiliki hati nurani yang bersalah, semakin itu menunjukkan rahasia yang tak terkatakan dalam bayang-bayang. Petik 2. Bodoh. Jiang Chen tertawa santai. Kamu tampak begitu yakin bahwa kamu telah menemukan beberapa rahasiaku. Lalu apa yang Anda tunggu? Hubungi semua pendukung Anda dan tanda tangani petisi kolektif yang mengadukan saya. Pergi membuat masalah besar dari hal-hal. Pergi protes ke kepala istana. Apa yang kamu lakukan membuang-buang waktu di sini bersamaku? Petik 2. Ni Chong tertawa dingin. Apakah kamu pikir masalah ini berakhir seperti ini? Jiang Chen mengangkat bahu dengan ringan. Apapun yang kamu mau. Dia meregangkan tubuh, berdiri dengan senyum acuh tak acuh. Kakak Shen, apakah trik-trik membosankan ini merupakan keseluruhan dari apa yang disebut pertemuan bulanan? Waktu saya sangat berharga, jangan sia-siakan di masa depan. Saya pergi. Mu Gaoqi juga melompat ketika dia melihat Jiang Chen berjalan keluar, mengikuti saudaranya keluar. Dia juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia meninggalkan kata-kata perpisahannya. Untuk semua yang saya dengar tentang daerah berdaulat yang dibanggakan, tidak ada yang lebih jelas daripada melihatnya secara langsung. Akan berlebihan untuk mengatakan reputasinya tidak diterima, tetapi itu benar-benar mengecewakan. Mu Gaoqi telah memantapkan tekadnya untuk mengikuti Jiang Chen. Dia tidak goyah bahkan saat menghadapi Shen Qinghong. Saat Shen Qinghong melihat keduanya pergi, ekspresi niat membunuh keluar dari wajahnya yang dingin. Jun Mobay juga tersenyum tanpa komitmen. Saudara Shen, memang tidak ada artinya pertemuan bulanan ini. Saya juga tidak akan hadir di masa depan. Petik 2. Ling Bier juga berdiri. Saya juga tidak tertarik untuk hadir. Nikmati dirimu sendiri, kakak senior Shen. Petik 2. Dua jenius bela diri yang baru naik juga menyatakan niat mereka untuk pergi. Mereka baru saja dihina oleh Rong Zifeng dan tentu saja tidak ingin berhubungan dengan Shen Qinghong. Dengan cara ini, 6 dari 12 jenius di daerah itu pergi, hanya menyisakan kelompok 5 Shen Qinghong dan orang lain yang tidak dapat mengambil keputusan. Namun, orang itu akhirnya memutuskan untuk tinggal setelah memikirkan beberapa hal. Kakak Shen, Jiang Chen ini terlalu sombong. Kita harus menjatuhkannya dengan prasangka ekstrim. Rong Zifeng mendengus marah. Sayang sekali aku meremehkan hama ini sebelumnya. Kakak Shen, bahkan sampah Jun Mobay itu mulai berdiri. Sepertinya dia memiliki ambisi yang cukup besar dan ingin menggoyahkan Jiang Chen ke sisinya, menempatkan dirinya sejajar dengan Anda. Ni Chong juga berbicara. Ekspresi dingin Shen Qinghong tiba-tiba berubah saat dia mengungkapkan senyum dingin dan arogan. Sampah yang sama sekali tidak berguna seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar. Saya akan mengumumkan sesuatu hari ini tetapi lupakan saja, mereka semua akan mengetahuinya dalam beberapa hari. Kemudian mereka akan menyadari betapa tidak bijaksana dan bodohnya tindakan mereka hari ini. Ekspresi Ni Chong tiba-tiba berubah. Kakak Shen, apakah kamu menerobos ke alam bijak? Bab 512, Membagikan Pegas Roh Kayu. Adik laki-laki Jiang Chen, tolong tunggu sebentar. Jiang Chen dan Mu Gaoqi belum berangkat dari kediaman Shen Qinghong ketika mereka mendengar Jun Mobay memanggil mereka dari belakang. Jiang Chen berhenti sebentar. Wawasan apa yang harus disampaikan oleh kakak senior Jun? Hehe, kata-kata saudara junior Jiang Chen hari ini telah meyakinkan saya bahwa saya akhirnya menemukan seseorang yang hidup dalam gelombang saya. Tempat tinggalku tidak jauh dari sini. Bagaimana kalau datang ke tempatku untuk minum? Jun Mobay berhati-hati untuk tetap sangat sopan saat dia tersenyum pada keduanya. Efek keseluruhannya adalah kehalusan dan kebangsawanan. Namun, Jiang Chen masih menolak. Minat saya telah melemah untuk hari ini.
Jika ada kesempatan di masa depan, biarkan aku memperlakukan kakak senior Jun sebagai gantinya. Petik 2. Lingbier juga muncul dari kediaman pada saat ini, tapi berhenti kira-kira 300 meter dari mereka. Ketika dia melihat Jun Mobile nyaman dengan Jiang Chen, alisnya yang gelap sedikit menyatu, sepertinya mengambil pengecualian untuk apa yang dia lihat. Jiang Chen kebetulan sedang menghadapinya pada saat itu, dan mata dewanya dengan jelas menangkap sedikit kerutan di mulutnya dan kemiringan alisnya. Dia hanya tidak tahu apakah dia menghina dirinya sendiri, atau menghina Jun Mobile. Jun Mobile tidak marah dengan penolakan Jiang Chen dan masih tersenyum selembut angin musim semi. Tentu, saya pernah mendengar bahwa saudara junior Jiang Chen adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari 16 kerajaan. Aku sudah lama mendengar namamu dan sangat menantikan kedatanganmu. Jiang Chen mengangguk dan tidak melihat ke arah Lingbier, berjalan pergi dengan Mu Gaoqi. Jun Mobile menyaksikan Jiang Chen dan Mu Gaoqi pergi, senyum tipis di wajahnya sangat serius seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Lingbier mengambil kesempatan ini untuk berjalan. Dia berhenti di sebelah Jun Mobile, dan berbicara dengan suara dingin dan tanpa emosi. Kakak Jun, satu Sen King Hong sudah cukup di area berdaulat. Apakah Anda ingin menjadi yang kedua? Petik 2. Adik perempuan Bier, apa yang membuatmu mengatakan itu? Jun Mobile mulai sedikit. Lingbier tersenyum acuh tak acuh. Kakak senior Jun harus lebih jelas dari saya tentang ambisinya. Kenapa tanya saya? Dia melayang dalam pusaran harum setelah berbicara, segera menghilang dari pandangan Jun Mobile. Ekspresinya tenggelam. Wanita yang merasa benar sendiri, selalu berpikir dia benar. Saat Jiang Chen dan Mu Gaoqi berjalan, mereka tiba-tiba mendengar derap langkah kaki yang semakin cepat di belakang mereka. Lingbier mengejar dan jelas memiliki keinginan untuk melewati mereka. Ketika sosoknya yang luwes menyusul mereka, dia tiba-tiba berbicara, "Saya sangat mengagumi keberanian Anda dalam menentang Sen King Hong, tetapi berhati-hatilah karena digunakan sebagai umpan meriam oleh orang lain. Jaga diri baik-baik." Dia sepertinya berbicara dengan udara tipis dengan kata-katanya, tidak berbicara kepada Jiang Chen dan Mu Gaoqi. Dia bahkan tidak berhenti ketika berbicara, tetapi melesat melewati mereka dengan angin sepoi-sepoi dan dengan cepat berlari sejauh 300 meter dari mereka. Namun, keduanya sangat menyadari bahwa kata-katanya dimaksudkan untuk Jiang Chen. Mu Gaoqi menghela nafas. "Kakak Chen, kamu memang punya wajah. Saya pernah mendengar bahwa kakak perempuan Bier adalah kecantikan es yang terkenal di Istana Pil Regal. Dia bahkan tidak memberikan banyak wajah kepada kakak senior Sen, namun kamu memerintahkan wajah yang cukup untuk membuatnya berbicara kepadamu atas kemauannya sendiri." Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah dia berbicara kepadaku atas kemauannya sendiri? Kenapa aku merasa dia berbicara ke udara? Lingbier adalah seorang jenius terkenal dalam pil dan dao bela diri. Ditambah dengan kecantikan alaminya dan menghilangkan bantalan, dia memancarkan kebanggaan dingin dari sejenis teratai suci yang tumbuh di gunung es. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah kekasih impian lebih dari 90% dari semua murid muda Istana Pil Regal. Dia memiliki potensi tinggi, status, tingkat kultivasi, dan cantik untuk boot dengan bantalan yang luar biasa. Dia juga sangat kompeten, menjadikannya salah satu gadis paling sempurna di generasi muda sekte tersebut. Bahkan Mu Gaoqi diam-diam memendam kekaguman padanya di masa mudanya. Namun, dia acuh tak acuh dan memandang masalah antara pria dan wanita dengan mata yang lebih dingin. Dengan demikian, dia tidak jatuh cinta seperti para pemuda lainnya. Namun demikian, dia merasa bahwa dari semua murid perempuan di Istana Pil Regal, Lingbier benar-benar mutiara yang paling cemerlang dan sempurna di antara mereka semua, bersinar dengan cahayanya sendiri. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Ling Huier, yang menduduki peringkat 4 dalam kompetisi untuk kediaman wilayah berdaulat. Meskipun mereka bersaudara, kepribadian mereka benar-benar berbeda. Duo ini adalah salah satu murid paling populer di seluruh sekte. Jiang Chen sedikit tidak menyadari semua ini karena kedatangannya baru-baru ini di Istana Regal Pil, dan dia tidak terlalu memperhatikan deskripsi berlebihan Mu Gaoqi. Ketika Jiang Chen kembali ke kediamannya, dia dengan cepat mengemasi semua yang dia butuhkan untuk mengambil dari Rossi Valley. Dia telah menyelesaikan masalah pegas kayu dan berencana membaptis Ye Chonglou dan Tang Hong di dalamnya. Ini sangat penting bagi mereka, dan semakin dini hal itu terjadi, semakin baik. Ketika dia muncul dari kediamannya,
dia mengenakan jubah daerah berdaulat dan secara alami disambut dengan hormat dan orang lain berkumpul di sekelilingnya kemanapun dia pergi. Ketika Ye Chonglou dan Tang Hong mendengar bahwa Jiang Chen membawa mereka ke kediamannya di daerah berdaulat, mereka secara alami sangat bersemangat. Ye Chonglou cukup menyadari situasinya dan tidak menyebutkan yang lain dari sekte pohon berharga. Dia sangat menyadari bahwa Jiang Chen tidak memiliki banyak hubungan dengan murid-murid lain dari sekte pohon berharga. Mereka harus meninggalkan Lian Changhai, Iron Dazi dan Xie Yufan untuk beberapa hal. Jiang Chen menyambut mereka ke kediamannya dan memanggil beberapa pengikut lagi. Ada 8 total, termasuk Gou Yu. Teman-teman, tidak ada orang luar di sini jadi saya akan berbicara terus terang. Saya telah mengumpulkan Anda di sini hari ini karena saya ingin memberi Anda keberuntungan yang sangat besar. Petik 2. Ye Chonglou dan Tang Hong telah mendengar Jiang Chen menyebutkan ini sebelumnya, tetapi Gou Yu dan yang lainnya sama sekali tidak menyadarinya. Adapun Huang Er, dia sekarang menjadi tamu terhormat di rumahnya dan Jiang Chen tidak perlu mengecualikannya dari masalah ini. Saya memiliki mata air roh kayu, tempat ki yang terbentuk secara alami. Itu dapat membersihkan kotoran di dalam tubuh Anda dan memurnikan pembuluh darah, meningkatkan potensi yang terkandung dalam garis keturunan Anda. Ini adalah kesempatan langka untuk membuat ulang diri Anda sendiri dan membuang yang lama. Jiang Chen memotong langsung ke intinya. Musim semi roh kayu, tempat ki yang terbentuk secara alami. Sedikit ketidakpahaman terbentuk di mata semua orang. Hanya Huang Er yang memiliki sedikit keheranan di matanya. Tuan Jiang, mata air roh kayu dan tempat ki yang terbentuk secara alami. Istana Pil Regal memiliki harta karun seperti itu. Huang Er merasa itu agak aneh. Jika Istana Pil Regal memiliki harta seperti itu, seharusnya tidak hanya sekte peringkat keempat. Jiang Chen tersenyum. Aku membawa musim semi ini kembali dari dunia luar, jadi itu bukan milik Regal Pil Palace. Selain itu, selain yang hadir, hanya Mu Gaoqi yang mengetahui masalah ini. Semua orang tersentak dengan perhatian yang tajam. Ini berarti bahwa mereka harus menjaga rahasia ini. Baiklah, aku sudah membuat beberapa rencana. Karena Nona Huang Er adalah tamunya, saya telah mengaturnya untuk menjadi yang pertama dibaptis pada musim semi. Huang Er tertawa pelan. Tuan Jiang, Anda mungkin harus meninggalkan Huang Er. Bagaimana saya bisa menggantikan tuan rumah? Huang Er adalah putri dari keluarga terkemuka dan memiliki aura yang tenang dan bermartabat tentang dirinya. Dia tidak ingin merebut posisi tuan rumah. Justru Gou Yu yang melingkarkan tangannya di lengan ramping Huang Er. Adik perempuan Huang Er, Anda menjauhkan diri dari kesuksesan duniawi dan terlalu baik hati. Tidak ada yang akan iri padamu. Belum lagi sebagai tamu, Anda secara alami pergi dulu. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Nona Huang Er, jika pemikiran saya benar, potensi Anda mungkin tidak memerlukan efek pemurnian dari mata air kayu, tetapi airnya adalah yang paling murni di dunia dan sangat berguna untuk membersihkan jiwa. Ini akan sangat membantu dalam melawan aura dendam dari kutukan 100 generasi. Anda tidak hanya harus pergi, tetapi Anda harus mandi di perairannya setiap bulan. Jangan khawatir, kekuatan roh di dalam Pegas akan beregenerasi sesuai dengan siklus planet. Selama fondasinya tidak rusak, mata air roh kayu tidak akan pernah mengering. Adapun kalian semua, satu baptisan akan cukup untuk evolusi sederhana dari garis keturunanmu. Ini tidak akan banyak berguna bagi Anda jika Anda memasuki mata air lagi, sehingga masing-masing dari Anda akan memiliki satu giliran berkisar antara 3 sampai 7 hari. 2 atau 3 orang bisa mandi di airnya sekaligus. Ada banyak ki roh di mata air roh kayu, dan Jiang Chen, Mu Gaoqi, dan tikus penggigit emas semuanya mandi di dalamnya pada saat yang bersamaan. Hanya karena perbedaan antara pria dan wanita, dia tidak mengatur agar mereka semua masuk pada saat yang bersamaan. Memang, ketika Gou Yu mendengar ini, dia melingkarkan lengannya di pinggang tipis Huang Er. Aku akan mandi dengan adik perempuan Huang Er. Ziki, maukah kamu bergabung dengan kami? Wajah lembut Wen Ziki memerah. Sifat pemalunya masih belum membaik di hadapan begitu banyak pria. Seperti yang dikatakan saudari Gou Yu. Hehe, kita bertiga akan pergi duluan. Gou Yu tersenyum pada Jiang Chen. Tentu, itu yang terbaik. Jiang Chen kemudian menatap Sue Tong lagi. Sue Tong, kamu dan Tuan Ye, serta Tang Hong, akan menjadi grup lain. Guo Jin, Kiao San dan Kiao Chuan akan menjadi yang terakhir.
Jiang Chen membawa mereka semua ke gua setelah membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Dia sudah lama memberitahu Long Xiaoxuan rencananya. Jika dia membawa orang lain ke sini, dia harus meringkuk di sudut dan tidak mengungkapkan dirinya, karena takut menakuti orang lain. Long Xiaoxuan cukup puas dengan gaya hidupnya saat ini. Dia telah menerima begitu banyak manfaat dari Jiang Chen dan tentu saja tidak akan bertentangan dengan keinginannya. Sama seperti Jiang Chen mengatur agar semua orang dibaptis di mata air roh kayu, segala macam rumor mulai menyebar di dunia luar. Isi rumor semuanya ada hubungannya dengan Jiang Chen dan Mu Gaoqi. Mereka mengisyaratkan sesuatu yang sedang bekerja di belakang layar mengenai dua tempat yang mendapatkan tempat untuk pertarungan pil. Desas-desus ini jelas telah dikemas dan dijual oleh orang lain. Tidak hanya mereka menargetkan Jiang Chen, mereka bahkan lebih menargetkan Penatua Yunni. Mereka menyindir bahwa tetua telah kehilangan ketidakberpihakannya dalam menjalankan urusan sekte, dan bahwa dia terlalu ceroboh dalam mengalokasikan tempat untuk pertempuran pil. Ada begitu banyak jenius di area berdaulat, namun dua pendatang baru di area ini telah mengambil alih dua slot. Bahkan jika Mu Gaoqi memiliki konstitusi kayu bawaan tingkat tinggi, itu masih belum cukup untuk membuktikan apapun. Bagaimanapun, konstitusi hanya mewakili potensi masa depan. Itu tidak berarti bahwa potensi daupilnya saat ini lebih tinggi daripada para jenius tertinggi di area berdaulat. Sampah berbisa, bahkan seseorang yang baik hati seperti Mu Gaoqi benar-benar marah kali ini. Saudara Chen, Shen Qinghong pasti berada di balik ini. Hallmaster Elder Lian Chen dari Hall of Might dan Hallmaster Elder Jin Gu dari Hall of Spring and Autumn pasti telah bergabung untuk membuat masalah bagi tuan terhormat saya. Saya katakan, mereka tidak hanya memperhatikan slot pertempuran pil, tetapi bahkan posisi tuan terhormat saya sebagai Hallmaster of the Herbal Hall. Petik 2. Jiang Chen menatap Mu Gaoqi dengan sedikit senyum. Dia tidak mengira bahwa keluasan pikiran Mu Gaoqi akan meningkat begitu banyak, begitu cepat. Dia benar-benar bisa mempertimbangkan masalah dan menganalisisnya dari ketinggian ini sekarang. Bab 513, Menggoda Jangkrik Kuno. Tenanglah, Gaoqi. Jiang Chen tersenyum tipis saat dia benar-benar menepis rumor itu. Saya hanya menanyakan ini kepada Anda, apakah konstitusi kayu bawaan Anda adalah fabrikasi murni tingkat tinggi? Mu Gaoqi menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Dan apakah Anda menipu jalan Anda untuk memenangkan kediaman area berdaulat Anda? Tentu saja tidak. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Orang bijak tidak percaya setiap rumor yang datang terbang. Selama kamu tetap percaya diri, apa pedulimu jika mereka mengedarkan kepalsuan acak? Petik 2. Mu Gaoqi menggaruk kepalanya. Dia benar-benar mengagumi kemampuan Jiang Chen untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Dia tahu bahwa kakaknya Chen benar-benar tidak panik, dan itulah sebabnya dia tidak semua bingung. Kakak Chen, aku berbeda denganmu. Saya masih belum cukup terlatih dalam kekuatan hati. Aku khawatir mereka akan bergerak melawan tuanku yang terhormat. Mu Gaoqi sangat menghormati Penatua Yunni. Apakah Penatua Yunni khawatir tentang ini? Jiang Chen tertawa. Tuanku yang terhormat hidup bahagia setiap hari dan tidak peduli dengan rumor di dunia luar. Sikapnya agak mirip dengan Anda, Saudara Chen. Tapi sampah ini tidak memiliki keraguan atau keraguan dalam rumor yang mereka buat. Saya khawatir ini akan merusak reputasi tuan saya yang terhormat jika ini terus berlanjut. Petik 2. Penatua Yunni tidak peduli karena dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata besar untuk tuanmu, karena dia benar-benar tidak memiliki keunggulan dalam bela diri Dao di sekte tersebut. Tetapi dalam hal pil, apakah itu Hall of Might atau Hall of Spring and Autumn, semua orang akan menjadi pengamat. Petik 2. Mu Gaoqi tenggelam dalam kontemplasi ketika dia mendengar kata-kata ini. Gaoqi, biarkan mereka melompat-lompat sebentar. Saya akan melangkah maju dan mengklarifikasi hal-hal ketika diperlukan, tetapi ketika saya melakukannya, mereka harus bersiap untuk menamparkan muka. Bukannya Jiang Chen tidak ingin melangkah maju, tetapi dia menunggu waktu, menunggu saat yang tepat. Jiang Chen tidak marah tentang rumor palsu yang berusaha membuat masalah dari ketiadaan. Sebaliknya, dia sebenarnya diam-diam senang. Dia ingin desas-desus ini menyebar ke puncaknya, sampai setiap jiwa di sekte telah diberitahu. Kemudian dia dengan tegas akan membasmi mereka, menghancurkan skema orang-orang di belakang layar. Karena itu, dia memainkan perannya, menahan diri untuk tidak menanggapi dan bahkan tinggal di dalam kediamannya,
dia dengan sengaja memberikan kesalahpahaman bahwa dia memiliki hati nurani yang bersalah dan tidak berani menanggapi rumor tersebut. Semakin dia melakukan ini, semakin banyak orang lain akan bertindak dan merasa bahwa mereka benar, membenarkan diri mereka sendiri dengan menggunakan penampilan Jiang Chen sebagai bukti kesalahannya. Kemudian, upaya mereka akan semakin intensif, yang berpuncak pada tamparan keras di wajah mereka ketika Jiang Chen akhirnya melangkah keluar. Tapi tentu saja, tamparan wajah adalah yang kedua, apa yang lebih diinginkan Jiang Chen adalah membuatnya kaya. Dia sudah mengarahkan pandangannya pada Shen Qinghong ketika dia melihat betapa kayanya Shen Qinghong. Paus target ini telah muncul pada saat yang tepat untuk menyelesaikan semua masalah batu roh Jiang Chen untuk formasi pembakaran 9 gerbang. Jiang Chen lebih sadar daripada siapapun bahwa Shen Qinghong di balik rumor itu, dan bagaimana hal itu melibatkan dua kekuatan besar di belakangnya. Gao Qi, abaikan masalah ini dan kembali dulu. Kembangkan Boulder's Heart dengan baik dan saya akan muncul dalam beberapa hari untuk menyelesaikan berbagai hal. Jiang Chen secara alami tidak akan melangkah keluar saat itu karena dia benar-benar merasakan gejolak halus yang akan dia tembus ke alam asal bumi selama beberapa hari terakhir. Dia tahu bahwa hanya film tipis yang memisahkannya dari alam asal bumi. Dia secara alami tidak ingin memperhatikan hal lain pada saat kritis ini. Jiang Chen memasuki kultivasi pintu tertutup setelah dia mengirim Mu Gao Qi pergi. Pembaptisan di mata air roh kayu akan menghasilkan manfaat jangka panjang, dan pemurnian sumber energi asal di inti Red Scarlet Virelizat akan menjadi kunci yang akan memungkinkan dia untuk menerobos ke alam asal bumi dalam waktu yang singkat. Semua persiapannya datang bersamaan saat Jiang Chen berhasil menerobos ke alam asal bumi setelah 12 hari. Dia menghabiskan beberapa hari lagi untuk mengkonsolidasikan genggamannya di atas levelnya dan memperkuat berbagai tekniknya. Sekarang di tingkat asal bumi, dia cukup menghargai teratai api dan es yang menyihir. Meskipun Lotus kuat dalam atribut api dan memiliki keterampilan regeneratif yang sangat besar, itu masih agak lemah dalam hal daya tahan. Karena itu, ia memutuskan untuk menggabungkan atribut gunung emas magnetik dan Lotus. Setelah kekuatan magnet berasimilasi ke dalam Lotus, kemampuannya untuk menahan serangan akan meningkat ke titik kesempurnaan. Kapanpun dia menggunakan Lotus untuk mengatur garis pertahanan dalam pertempuran sebelumnya, selalu ada kemungkinan bahwa lawan yang kuat bisa menghancurkan tubuh Lotus yang sebenarnya. Meskipun Lotus bisa beregenerasi tanpa batas, itu masih sangat tidak menguntungkan saat dalam pertempuran. Jiang Chen sekarang bisa memanfaatkan sekitar 200 tanaman teratai es dan api pada saat yang bersamaan. Pertahanan dan jangkauan serangannya telah berkembang satu langkah lagi. Saya memiliki Lotus, tetapi serangan Lotus dipengaruhi oleh level Lotus itu sendiri dan saya tidak dapat melihat terobosan besar di area ini saat ini. Hanya jika saya mendapatkan sumber api atau energi es yang kuat, kekuatan Lotus akan semakin diperkuat. Lotus adalah entitas roh terkenal di bawah langit, sangat murni dalam berbagai bentuknya. Jika seseorang mencari kelemahannya, satu-satunya keraguan yang akan mereka identifikasi adalah pertahanannya yang sedikit lebih lemah dan serangan yang tidak cukup kuat. Tetapi kekuatan uniknya berasal dari fleksibilitasnya dengan berbagai bentuk dan kemampuan regeneratif dari Flaming Heart of Ice-nya. Itu juga merupakan entitas yang dapat diasimilasi dengan item apapun dengan atribut serupa. Lotus bisa melahap hampir semua sumber energi api dan es, tanpa konflik sama sekali. Oleh karena itu, kekuatan terbesar Lotus terletak pada kemampuan melahapnya. Masing-masing dari banyak tanaman merambat yang bisa dikendalikan Jiang Chen adalah cangkir hisap yang sangat besar, dipenuhi dengan kemampuan melahap yang menakutkan. Ada sumber ki yang tak terbatas di bawah langit dan di bumi ini, dan yang memiliki atribut api dan air terlalu banyak untuk dihitung. Lotus telah menyerap banyak di sepanjang jalan, tetapi belum menemukan sumber yang sangat mendominasi yang dapat ditambahkan ke persenjataan ofensifnya. Inilah sebabnya mengapa kekuatan serangannya belum mencapai tingkat yang menghancurkan bumi. Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa ini juga membutuhkan kesempatan yang kebetulan. Sudah merupakan keberuntungan besar untuk menangkap Lotus. Jika dia mampu menyerap sumber ki yang menentang surga untuk Bud, itu benar-benar akan terlalu sesat. Jiang Chen tahu bahwa masalah ini hanya bisa diharapkan, tidak direncanakan. Itu adalah hal yang baik bahwa meskipun Lotus tidak dapat menampilkan potensi penuhnya dalam menyerang, itu sudah cukup untuk membantunya dalam menantang orang lain yang lebih kuat darinya. Dia menggunakan kemampuan ilusi Lotus untuk digunakan dengan baik dalam pertempuran terakhirnya,
menggunakan Lotus untuk membingungkan lawannya dan berhasil menghindari pukulan kuat. Selain Lotus, Gunung Emas Magnetik juga merupakan harta yang berharga. Tugas pertama Jiang Chen setelah memasuki alam asal bumi adalah memanggil Thundercloud Golden Cicada. Jangkrik telah menghabiskan hari-harinya dengan damai di Gunung Emas Magnetis dan sedikit keluar untuk dipanggil. Kakak manusia, kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menggangguku selama 10 tahun setelah aku memberimu cabang pohon Thundercloud. Jangkrik sedikit tidak senang, cemberut seperti gadis kecil yang membuat ulah kecil. Haha, Jangkrik kecil, aku ingin bertanya seberapa jauh evolusi garis keturunanmu. Jiang Chen tertawa, jauh dari kemajuan apapun. Jangkrik menanggapi dengan nada jengkel. Kakak manusia, aku akan kembali dan berlatih jika tidak ada yang lain. Jiang Chen secara alami memiliki sesuatu untuk didiskusikan sejak dia memanggilnya. Cicada kecil, untuk apa kamu terburu-buru? Jiang Chen tertawa santai. Saya memiliki keberuntungan besar di sini yang benar-benar dapat mempercepat evolusi garis keturunan Anda. Jangkrik membuat moe. Jangan berbohong padaku, kakak manusia. Jiang Chen tersenyum tipis dan memanggil Raja Tikus Penggigit Emas. Cicada kecil, lihat oleh Gold jika kamu tidak percaya padaku. Ingat seberapa jauh dia saat terakhir kali Anda melihatnya. Petik 2. Jangkrik fokus sejenak, dan mulai menjerit, bagaimana ini mungkin? Tikus emas besar, Anda telah membangunkan warisan kenangan Anda. Kenapa garis keturunanmu tiba-tiba meningkat begitu banyak? Setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Raja Tikus tertawa kecil, Tuan Muda Chen membantu saya, tentu saja. Cicada kecil, jangan terlalu hoiti-toiti. Garis keturunan saya dari Gold Beater Rat Kings kuno, tetapi bahkan saya bersedia untuk mengikuti Tuan Muda. Jangkrik muda sepertimu ingin berbicara dengan Tuan Muda Chen. Sebuah keberuntungan besar ada di depan Anda, namun Anda tampaknya tidak mau. Betapa menggelikan, Jangkrik menatap Raja Tikus, ceking dengan takjub. Aneh, betapa anehnya. Tiba-tiba memiringkan kepalanya ke samping dan bertanya kepada Jiang Chen, kakak manusia, apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk memfasilitasi evolusi garis keturunan saya? Jiang Chen mengangguk lemah. Baiklah, kamu tidak akan memberikannya kepadaku secara gratis. Katakan padaku, apa syaratmu? Bukankah oleh Gold bilang begitu? Ikuti saya dan saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Jangkrik berpikir sebentar dan berkata, kakak manusia, kamu bukan orang jahat. Mengikuti Anda dan menerima pesanan Anda bukanlah hal yang besar. Namun, Anda harus berjanji bahwa Anda tidak akan pernah menyakiti saya. Jiang Chen berbicara dengan serius. Cicada kecil, tubuhmu tidak berguna bagiku. Meskipun Golden Cicada kuno dapat disuling menjadi pil, itu akan menjadi pemborosan harta surgawi yang sebenarnya. Saya, Jiang Chen, tidak akan pernah melakukan hal seperti membunuh ayam untuk telurnya. Cicada kecil, garis keturunanmu belum berevolusi sehingga ingatanmu belum sepenuhnya terbangun. Anda mungkin tidak tahu potensi Anda. Cicada dan Rat King keduanya dimulai. Dilihat dari nada suara Jiang Chen, dia tampak cukup akrab dengan yang pertama, tapi dia hanya manusia berusia sekitar 20 tahun. Kakak manusia, apakah Anda tahu seberapa besar potensi yang saya miliki? Jangkrik menjadi penasaran. Hehe, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tetapi sayap jangkrik emas adalah salah satu dari beberapa jenis berharga yang dapat segera beregenerasi. Cangkang jangkrik memiliki seni bernama palsu cicada yang bahkan dapat menipu ahli surgawi. Garis keturunannya adalah salah satu kebal terhadap semua racun dan tubuhnya dapat menahan 10.000 sambaran petir. Kebal terhadap semua racun, menahan 10.000 sambaran petir. Jangkrik tercengang, dan Raja Tikus terlebih lagi. Mata Raja Tikus berputar seperti orang gila. Tuan Muda Chen, jangkrik kecil ini sekuat itu. Emas tua, jika Anda bisa memulihkan level King Rat Anda, kekuatan Anda akan melampaui cicada. Semua yang ada di bawah langit akan gemetar mendengar namamu. Raja Tikus terkekeh dan mengeritingkan kumisnya, bangga seolah-olah dia sudah bisa melihat hari melambai padanya dalam waktu yang tidak lama lagi. Jangkrik tidak tertarik pada penampilan Raja Tikus yang hampir tidak suci. Sebaliknya, itu mengalihkan perhatiannya ke Jiang Chen, kakak manusia, Anda mengatakan Anda memiliki cara untuk membantu mengembangkan garis keturunan saya. Apa metode ini? Saya pasti akan melayani Anda jika Anda membantu saya membangunkan warisan saya. Bagus, aku sudah menunggu ini. Jiang Chen tertawa santai dan menghitung waktu.
Gouyu dan yang lainnya seharusnya sudah selesai. Mata air roh kayu benar-benar hadiah yang tepat waktu untuk Cicada, yang ingin memajukan garis keturunannya. Jiang Chen telah mengandalkan ini. Itu sebabnya dia memanggil Cicada. Semakin dia sendiri berkultivasi, semakin dia membutuhkan garis keturunan Cicada untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bab 514, Proklamasi yang Mendominasi. Setelah mencapai kesepakatan dengan Jangkrik, Jiang Chen memutuskan untuk secara resmi membiarkan Jangkrik mandi di musim semi 10 hari kemudian. Selain setuju untuk mengikuti Jiang Chen, Jangkrik harus mempersembahkan setetes darah setelah garis keturunannya mengalami evolusi. Meskipun itu hanya setetes darah, jika tetesan itu adalah salah satu yang dimurnikan dari garis keturunan kuno, itu akan menyalin semua kenangan dan warisan Cicada. Itu akan cukup untuk mendapatkan sebagian besar bakatnya. Jiang Chen agak bersemangat saat memikirkan semua bakat yang dimiliki Jangkrik. Sayap akan memungkinkan dia untuk memperbaiki sayap tak berbentuk dan melayang di udara. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli alam bijak. Jika dia memperoleh keterampilan terbang ini, itu akan menjadi kemampuan yang lebih stabil daripada keterampilan terbang alam bijak. Lagi pula, ada segala macam batasan untuk terbang di alam bijak. Hanya ketika seseorang mencapai tingkat bijak langit, seseorang dapat menggunakan sepenuhnya kekuatan mereka sendiri untuk meluncur di udara. Namun meski begitu, penerbangan seperti itu masih kalah dengan benar-benar memiliki sayap. Bagaimanapun, pelarian para pembudidaya manusia seringkali didukung oleh energi roh. Itu membuat tuntutan berat pada jumlah energi dari tubuh dan mengkonsumsi cukup banyak sumber daya tubuh. Bahkan ahli terkuat pun tidak bisa tetap mengapung tanpa batas waktu, sedangkan memiliki sayap berarti terbang adalah sejenis naluri, sebuah seni. Tidak perlu mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan roh untuk mempertahankannya. Itulah keuntungannya. Selain sayap Cicada, ada juga seni palsu Cicada di cangkang Cicada. Ini sama saja dengan kehidupan ekstra bagi seorang kultivator. Selain itu, garis keturunan Golden Cicada kuno tahan terhadap banyak racun dan tidak dapat ditembus bahkan ketika dihantam oleh 10.000 sambaran petir. Ini adalah mimpi bagi seorang kultivator. Jika ada pembudidaya yang memiliki bahkan 2 dari hadiah ini, mereka akan menjadi jenius teratas di sekte besar manapun. Namun, tujuan Jiang Chen bukan untuk menjadi jenius top hanya di benua yang mendalam, tetapi untuk menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini dan di dao surgawi yang tak terbatas. Karena itu, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia memiliki banyak teknik untuk digunakan sekarang. Mata Tuhan, telinga Zephyr, hati batu, dan kepala psikis, semuanya meningkat dengan mantap. Kekuatan titik supernova juga meningkat secara eksplosif setelah dia menembus ke alam asal. Kekuatan mata emas jahat adalah salah satu yang selalu meningkat dengan tingkat pembudidaya, dan Jiang Chen merasa bahwa masih banyak potensi tersembunyi dalam seni mata ini. Terlepas dari kemampuan melumpuhkan yang sangat besar, Evil Golden Eye juga bisa melawan banyak seni mata lainnya. Namun, Jiang Chen merasa ini masih jauh dari cukup. Ada banyak kegunaan untuk seni semacam itu. Seseorang bisa menggunakannya untuk memasukkan lawan, atau menempatkan lawan di bawah paksaan, atau bahkan menghancurkan kesadaran orang lain. Semakin banyak orang mempelajari berbagai seni mata, semakin luar biasa mereka menjadi. Satu pandangan bisa mengganggu awan di langit, dan satu pandangan bisa meruntuhkan gunung. Tapi tentu saja, ini tidak akan tercapai dalam sehari. Terlepas dari mata emas jahat, Jiang Chen juga telah melatih 9 transformasi setan dan dewa, ke tingkat kelima, ke titik di mana itu menyempurnakan energi batinnya. Dia tidak bisa menembus tahap ini. Ya, sejujurnya, bukan karena dia tidak bisa, tetapi dia tidak mau saat ini. Tingkat kelima seni ini adalah titik balik yang penting. Segala sesuatu sebelum tingkat kelima adalah dasar untuk seni yang benar-benar dapat berkembang, seni tingkat lanjut. Situasi paling ideal untuk memurnikan energi dalam adalah melanjutkan dengan kelima elemen tersebut. Itu berarti seseorang akan memurnikan energi dari 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah pada saat yang sama pada kecepatan yang sama. Jiang Chen saat ini memiliki lotus yang mewakili atribut api dan air, dan gunung emas magnetik untuk logam. Berkat pembaptisannya di mata air roh kayu, potensi atribut kayu batinnya juga meningkat pesat. Satu-satunya hal yang dia kekurangan adalah kejadian kebetulan dengan atribut bumi. Begitu dia mengumpulkan sumber kekuatan itu juga,
maka dia akan benar-benar dapat melanjutkan dengan kelima elemen. Jika dia bisa mencapai kondisi paling ideal ini, maka momentumnya untuk maju melalui seni ini di masa depan tidak akan terbendung. Karena inilah Jiang Chen tidak terburu-buru untuk menerobos ke tingkat kelima. Bahkan jika dia harus menunggu, dia tidak akan menyerah pada elemen bumi. 9 transformasi, juga bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Itu sebenarnya dua teknik pertama yang Jiang Chen mulai latih, pemisah arus laut luas, dan tinju ion surgawi, yang mulai memudar. Meskipun teknik ini tidak buruk, mereka mulai tertinggal saat lawannya semakin kuat. Fast Ocean Current Splitter telah sepenuhnya menunjukkan kecemerlangannya di jalan bilahnya, tetapi itu bukan puncak dari jalurnya. Namun, saya tidak bisa melepaskan jalan ini. Jiang Chen bermain-main dengan pedang tanpa nama di satu tangan. Sekilas terlihat sangat sederhana, begitu rendah hati sehingga membuat seseorang merasa tidak memiliki keunggulan sama sekali. Namun, dia tahu bahwa ini adalah pedang yang luar biasa. Apa yang Jiang Chen tidak mengerti adalah bagaimana pedang misterius itu berakhir di tempat kecil seperti Kerajaan Timur. Dan hal yang paling menarik adalah bahwa benda itu tergeletak di gudang seorang pejabat korup, tidak digunakan oleh siapapun, seolah-olah mutiara cerah yang tersembunyi di tumpukan pasir dengan cahayanya yang sepenuhnya tertutup. Jiang Chen sedang merenungkan peristiwa aneh ini ketika sebuah mesin terbang pesan mematahkan pemikirannya. Tuan muda, kami telah menyelesaikan pembaptisan kami. Jiang Chen bangkit dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Ketika dia melihat para pengikutnya, semua bersinar dengan kesehatan dan kekuatan. Mereka masing-masing memancarkan kehadiran yang berbicara tentang mereka membuang diri mereka yang lama. Tang Hong khususnya telah menembus ke alam asal. Lord Master Ye Chonglou juga telah menyerbu ke puncak alam asal kecil, dan hanya satu langkah menjauh dari alam asal bumi. Gou Yu adalah Raja Roh sekarang, dan hanya dipisahkan dari alam asal oleh selembar kertas tipis yang bisa ditusuk kapan saja. Tingkat kultivasi Suetong juga berada di puncak alam roh tingkat ke-9. Meskipun dia selangkah lagi dari Gou Yu, itu hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke alam asal. Kiao San dan Kiao Chuan keduanya memasuki alam roh langit juga. Perubahannya sangat menakjubkan. Bahkan seorang pembudidaya alam bijak akan benar-benar dibentuk kembali di mata air roh kayu, apalagi pembudidaya alam roh. Semakin rendah tingkat kultivasi seseorang, semakin besar manfaatnya, dan semakin tinggi tingkat yang akan mereka tembus. Bagus. Sepertinya kalian tidak mengecewakanku. Jika Anda mempertahankan momentum ini, itu akan cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan murid inti di sekte. Jiang Chen dalam suasana hati yang baik. Orang-orang ini telah mengikutinya jauh-jauh dari Kerajaan Timur, dan dia secara alami perlu membuat persiapan untuk masa depan mereka masing-masing. Nona Huanger, sepertinya mata air roh kayu memang memiliki beberapa efek pemurnian pada kutukan 100 generasi. Saya melihat bahwa nasib buruk tentang Anda tampaknya telah sangat redup. Sepertinya saya bisa tenang. Anda dapat tinggal di sini dengan damai sebelum Penatua Sun menemukan kayu requiem. Huanger mengangguk pelan, suaranya halus saat dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Sir Jiang karena menawarkan perlindungan. Jiang Chen tersenyum. Saya agak takut sekarang karena Nona Huanger telah mengatakannya. Anda adalah bagian dari keluarga di sini. Bagaimana ini bisa dianggap menawarkan perlindungan? Gou Yu terkikik dan memeluk lengan Huanger dengan tangannya. Di mataku, karena adik perempuan Huanger adalah keluarga, kamu hanya akan tinggal di sini di masa depan. Adik perempuan Huanger, kami akan ditemani di sini jika Anda tinggal. Wen Ziki mengatasi sifat pemalunya dalam momen bicara yang langka. Huanger cukup tersentuh. Jika dia bisa memilih, dia benar-benar ingin tinggal di sini dan hidup dengan semua orang dalam gaya hidup yang sederhana dan bahagia ini. Tuan, Tang Hong, kediaman saya memiliki radius 50 km. Bahkan beberapa ribu orang yang tinggal tidak akan merasa sesak. Mengapa Anda tidak tinggal di sini untuk saat ini dan berpikir untuk pergi ketika Anda telah mengkonsolidasikan kekuatan Anda? Tang Hong terkekeh keras, jelas memiliki pemikiran yang sama. Bos, aku berencana untuk menggodamu di sini sampai aku menerobos ke alam asal. Area berdaulat dipenuhi dengan energi roh yang melimpah, dan itu sama sekali tidak sebanding dengan gunung. Great Drum, area yang disediakan untuk murid sekte dalam. Setelah dia menyelesaikan kelompoknya, Jiang Chen melakukan beberapa perhitungan kasar, dan menyadari bahwa hampir sebulan telah berlalu. Dia belum menginjakkan kaki di luar pintunya selama hampir sebulan sekarang.
Dia tidak menanyakan atau mendengarkan masalah apapun di luar kediaman. Dia telah menolak semua tamu, tidak peduli siapa mereka, dan bahkan tidak membuka pintunya. Karena itu, dia tidak tahu betapa gilanya rumor di dunia luar telah menyebar. Karena dia telah menghabiskan 1 bulan di balik pintu tertutup, dunia luar telah berspekulasi tanpa batas dan merasa bahwa dia sama sekali tidak pantas mendapatkan reputasinya. Mereka merasa bahwa dia telah memasukkan kepalanya ke dalam cangkangnya sejak mendapatkan kediaman area berdaulat dan tidak berani keluar untuk bertemu orang. Orang-orang tidak hanya curiga bahwa ada seseorang yang membantunya menipu jalannya ke suatu tempat di pertarungan pil, tetapi bahkan kediamannya telah dimenangkan secara tidak adil. Spekulasi ini hanya beredar dalam lingkaran kecil, tetapi mendapatkan substansi di hadapan Jiang Chen yang menolak untuk menginjakkan kaki di luar. Dikatakan bahwa 3 orang yang menyebarkan laporan tentang harimau bisa membuat dunia percaya akan keberadaan harimau. Ketika sampai pada rumor, semakin lama dan semakin besar mereka menyebar, dan semakin tertunda reaksi subjek untuk melangkah keluar dan memperbaikinya, semakin akan ditafsirkan sebagai kebenaran. Selain ditujukan pada Jiang Chen, sangat jelas bahwa mereka juga menunjuk ke Elder Yun Ni, dan menilai dari bagaimana itu menyebar, itu mungkin melibatkan kepala istana dan Qi juga. Kepala istana telah membawa Jiang Chen, jadi mencurigai Jiang Chen berarti mencurigai kepala istana. Di sisi lain, Mu Gaoqi telah melakukan yang terbaik untuk menekan emosinya dan terus berlatih, Boulder's Heart, untuk mengkonsolidasikan kekuatan hatinya. Namun, dia masih sedikit gelisah tentang rumor itu. Dia merasa sudah waktunya untuk melangkah keluar, tetapi Penatua Yun Ni selalu memberi kuliah dan memperingatkannya untuk belajar dari Jiang Chen, untuk mengabaikan gangguan dari dunia luar. Namun, pada hari itu, pintu kediaman Jiang Chen tiba-tiba terbuka saat pengumuman yang menggemparkan surga dibuat. Jika siapapun di Lembah Rosi tidak dapat menerima kemuliaan dan posisi yang saya, Jiang Chen, miliki di sini, Anda dapat membawa 1000 batu roh asal peringkat atas dan memulai pertempuran Pil Dao dengan saya di kediaman saya. Tidak peduli siapa yang datang, selama mereka membawa batu roh dalam jumlah yang tepat, aku akan menemui mereka dalam pertempuran. Siapapun yang menang atas saya akan mendapatkan tempat pertempuran Pil dan kediaman area berdaulat. Petik 2. Proklamasi ini langsung menghancurkan gelombang pertanyaan seperti bola besar bahan peledak. Bukankah Jiang Chen yang takut menghadapi spekulasi? Bukankah Jiang Chen lari dari kenyataan? Tapi sekarang, Jiang Chen telah melangkah maju. Siapapun yang tidak menerima situasi ini bisa datang menantangnya, tetapi mereka harus menghasilkan 1000 batu roh asal peringkat atas. Apa artinya ini? Terlalu nyata. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, jadi bayarlah jika Anda ingin melawan saya. Bab 515, Dao Kekayaan. Apa? Jiang Chen bersedia menerima tantangan. Cek-cek, anak ini belum menginjakkan kaki di luar selama sebulan. Apakah dia dalam kultivasi pintu tertutup untuk berlatih pil dan berdoa untuk bantuan darurat di kaki Buddha? Sangat mungkin, Penatua Yun Ni pasti telah memberinya pelatihan khusus selama bulan ini. Tes-tes, siapapun yang menang atas dia dapat memiliki slot pil battle. Sepertinya aku harus melihat apakah aku ingin menantangnya atau tidak. Apakah kamu memiliki 1000 batu roh asal peringkat atas yang tersisa? Ai, sepertinya ini permainan untuk orang kaya. Saat percakapan tentang proklamasi Jiang Chen mulai menyalip Rossi Valley, banyak orang mulai menyusun rencana mereka sendiri. Jelas, daya pikat tempat pertarungan pil sulit ditolak. Tetapi 1000 batu asal peringkat atas adalah penghalang masuk yang parah, sedemikian rupa sehingga orang merasa kurang kekuatan bahkan ketika mereka memiliki hati. Mustahil bagi seseorang untuk memiliki kekayaan seperti itu jika tidak dilahirkan dari keluarga kaya di Istana Regal Pil. Di kediaman Dan Qi, kepala istana Dan Qi dan Penatua Yun Ni mengobrol santai, ekspresi mereka santai. Kepala istana, di mana kamu menemukan kejeniusan yang begitu mengesankan? Jarang menemukan pria muda dengan kedewasaan seperti itu. Penatua Yun Ni tersenyum. Sejujurnya, bersekutu dengan sekte pohon berharga adalah pertaruhan. Tapi sepertinya taruhan saya terbayar. Jiang Chen telah menjadi batu ujian bagi sekte tersebut, mengeluarkan semua bakat biasa-biasa saja di dalamnya. Kepala istana Dan Qi menghela nafas pelan. Penatua Yun Ni mengangguk dengan sedikit senyum. Tidak hanya batu ujian, tetapi lebih dari itu cermin yang mengungkapkan monster. Semua karakter jahat di tengah-tengah kita telah terperangkap dalam berbagai posisi memalukan kali ini dan mengungkapkan bentuk aslinya.
Kepala istana dan Qi menggelengkan kepalanya dengan ringan saat ekspresinya berubah serius. Penatua Lian Cheng, Penatua Jin Gu, dan Ouyang De dari Balai Herbal Anda, siapa lagi? Hanya ketiganya saja sudah cukup untuk mengguncang fondasi istana pil regal kita. Nada suara Elder Yun Ni menjadi keras. Kepala istana, kami ingin Anda menunjukkan kekuatan yang jelas kali ini. Itu satu-satunya cara agar kita bisa benar-benar menguasai mereka. Yun Ni, yang paling menderita dari tindakanku adalah aula herbalmu, namun kamu adalah aula yang paling mendukungku. Memilih Anda sebagai penatua terhormat tahun itu adalah hal paling luar biasa yang pernah saya lakukan. Petik 2. Yun Ni berbicara dengan cukup serius, saya, Yun Ni, hanya bertindak demi kepentingan terbaik sekte. Kepentingan pribadi menempati urutan kedua. Meskipun kepala istana memiliki sikap yang tegas dan tegas, Anda juga tidak bertindak untuk kepentingan pribadi. Dalam hal gambaran yang lebih besar, Anda dan saya dipotong dari kain yang sama. Siapa yang akan saya dukung jika bukan Anda? Petik 2. Meskipun keduanya memiliki pola pikir yang sedikit berbeda, mereka berdua bertindak untuk masa depan sekte dan pria yang benar-benar menghargai cita-cita yang sama. Seperti yang kamu katakan, rumor kali ini bertindak sebagai cermin untuk mendeteksi monster. Siapa yang mengira bahwa bahkan Penatua Lian Cheng, orang yang telah menunjukkan moral dan prinsip berkaliber tinggi akan membungkuk untuk melibatkan dirinya di perairan kru itu. Nada bicara kepala istana dan Qi agak menyesal. Penatua Lian Cheng adalah orang yang lugas. Meskipun dia memiliki beberapa motif egois, dia bukan penjahat yang hebat. Saya lebih suka berpikir bahwa keterlibatannya dalam masalah ini tidak akan terlalu dalam. Seharusnya sebagian besar karena Shen Qinghong meminjam nama yang lebih tua. Dengan apa yang saya pahami tentang Penatua Lian Cheng, dia bukanlah seseorang yang akan menghasut masalah dan membawa bencana bagi sekte tersebut. Kata-kata Penatua Yun Ni sebenarnya sedikit mengejutkan kepala istana dan Qi. Belum lama berselang kedua tetua itu saling berteriak di seberang meja pada pertemuan eselon atas. Bahkan bisa dikatakan bahwa keduanya telah membentuk dendam yang cukup besar di antara mereka pada hari itu. Siapa yang mengira Penatua Yun Ni akan berbicara atas nama Penatua Lian Cheng kali ini? Yun Ni, perilaku teladanmu berbicara tentang karakter muliamu. Anda tidak mencemooh hukum publik untuk keuntungan pribadi dan memiliki kehadiran seorang bijak yang sebenarnya. Kepala istana dan Qi menghela nafas sebagai penghargaan. Kepala istana memberi saya pujian yang tidak masuk akal melebihi apa yang seharusnya. Dibandingkan dengan tindakan hebat Anda, saya hanya melakukan pekerjaan saya. Petik 2. Haha, jangan terlalu rendah hati. Yun Ni, dalam hal tindakan besar, Jiang Chen benar-benar membuat langkah besar kali ini. Dia pertama kali mengabaikan semua yang ada di dunia luar selama sebulan, lalu tiba-tiba membuka pintu kediamannya untuk mengeluarkan tantangannya. Langkah ini akan menghancurkan desas-desus seperti tinder kering dan menyebarkan namanya jauh dan luas. Petik 2. Jiang Chen memang sering membuat gerakan yang menakjubkan. Yun Ni tersenyum. Dia juga tampaknya memiliki sihir dalam dirinya yang memungkinkan orang-orang di sisinya menjadi lebih dan lebih luar biasa. Ambil contoh Mugaoki, siapa yang mengira dia begitu luar biasa? Kali ini, Jiang Chen membawa 1000 batu roh asal peringkat atas sebagai bayarannya untuk tantangan publik. Apa langkah? Di satu sisi, itu menyelesaikan dilema sumber dayanya, dan secara bersamaan menyingkirkan mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup dengan bertindak sebagai penghalang untuk masuk. Penatua Yun Ni tersenyum pada saat ini. Saya ingin melihat bagaimana orang-orang ini akan membersihkan diri mereka sendiri. Mata kepala istana dan Qi bergeser. Yun Ni, ini berarti kamu memiliki keyakinan besar pada potensi Daopil Jiang Chen. Bahkan para jenius asli di area berdaulat juga tidak dapat berhasil menantangnya. Petik 2. Bahkan Mugaoki dengan konstitusi kata bawaan tingkat tinggi mengakui kekalahan di depan Jiang Chen. Adapun mereka di daerah berdaulat, bahkan Ling Bier mungkin tidak dapat melampaui Jiang Chen. Jika yang lain ingin menantangnya, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Yun Ni memiliki otoritas mutlak di bidang Pildao. Penilaiannya tanpa syarat tak tertandingi. Kepala istana dan Qi tidak punya alasan untuk meragukan kata-katanya. Dia telah membuat aliansi dengan sekte pohon berharga murni untuk Jiang Chen. Ini telah membawa banyak tekanan padanya dari dalam sekte. Beberapa tetua senior sangat menentangnya, tetapi dan Qi entah bagaimana mengesampingkan mereka. Sekarang,
Semakin menarik perhatian Jiang Chen, semakin dibenarkan Dan Qi dalam mendukung Jiang Chen. Dia tidak terang-terangan mendukung Jiang Chen sejak awal karena pertama, dia ingin melihat seberapa mudah beradaptasi Jiang Chen, dan kedua, dia tidak ingin meninggalkan amunisi untuk digunakan para eksekutif senior. Dia tidak ingin meninggalkan kesan bahwa Jiang Chen hanya bisa menemukan pijakannya di sekte karena bantuan kepala istana. Sekarang Jiang Chen menggunakan segala macam kebenaran untuk menghancurkan rumor, terus memberikan lebih banyak validasi untuk keputusan asli Dan Qi. Harus dikatakan, proklamasi Jiang Chen yang mendominasi telah mengacaukan rencana semua orang. Di dalam kediaman Shen Qinghong dan kelompoknya semua duduk-duduk, dengan wajah muram. Rong Zifeng menggigit kata-katanya saat dia memecah kesunyian, si kutu Jiang Chen itu memang licin. Tantangan publik, tetapi dengan persyaratan 1000 batu roh asal peringkat atas. Jenius biasa mana yang memiliki modal yang cukup untuk menantangnya? Ni Chong juga mengangguk. Beberapa ahli pasti mengajarinya di latar belakang. Bagaimana lagi pencuri kecil itu tiba-tiba memiliki kecerdasan seperti itu? Kakak senior Shen, proklamasi ini langsung meredam banyak spekulasi yang beredar. Shen Qinghong juga cukup kesal. Timnya lah yang mendalangi penyebaran rumor jahat ini. Dia bahkan meminta Hall of Might dan Hall of Spring and Autumn membantu mereka dari belakang. Pada bulan Jiang Chen tetap berkultivasi dengan pintu tertutup, mereka hampir meyakinkan mayoritas sekte bahwa kurangnya tanggapan Jiang Chen berasal dari rasa bersalahnya. Tapi tiba-tiba, satu pengumumannya telah menghancurkan semua konspirasi mereka. Kakak Shen, bagaimana kalau saya menjawab tantangan dan menyelidiki kemampuan Jiang Chen dalam Pildao? Seorang jenius sovereign area mengambil pendekatan proaktif untuk masalah ini. Jenius ini adalah Shen Anyang, juga dikenal sebagai Shen Trivire. Dia dipanggil demikian karena dia memiliki kesempatan untuk memurnikan 3 jenis api di bawah langit, berkat pertemuan tertentu. Potensi Dao Pilnya cukup terkenal di kalangan generasi muda Istana Pil Regal. Dia tidak jauh lebih lemah dari Ling Bier. Ketika dia melihat Shen Trivire melangkah maju, Shen Qinghong menunjukkan ekspresi dorongan. Bagus, Trivire, akan lebih baik bagimu untuk mencari tahu batasan anak ini. Jika Anda menang, 1000 batu peringkat atas menjadi milik Anda. Jika Anda kalah, andalkan saya. Petik 2. Pemerintahan Shen Qinghong di atas takhta wilayah berdaulat berasal dari 3 faktor. Pertama, potensi dan tingkat kultivasinya. Kedua, kelahirannya yang terhormat. Dan terakhir, caranya yang murah hati. Shen Trivire senang mendengar ini. Terima kasih banyak kepada kakak senior Shen. Di area berdaulat di luar kediaman Jiang Chen telah menyiapkan cincin pil Dao dan sedang menunggu penantang. Harus dikatakan, tempat pertempuran pil memiliki daya pikat yang besar. Pada hari dia memasang cincin itu, dia segera memiliki 2 penantang. Jiang Chen cukup murah hati dan membiarkan lawannya menetapkan aturan dan bertaruh. Keduanya akhirnya menyelinap pergi dalam waktu kurang dari 2 jam, bahkan tidak berani menyuarakan sepatah kata pun yang sulit, dan 2000 batu peringkat atas diam-diam masuk ke saku Jiang Chen. Gaoqi, aku mendapat wahyu. Pertempuran cincin pil jelas merupakan jalan ke depan. Jiang Chen bercanda, apakah menurutmu aku harus menaikkan taruhannya dan membuatnya sehingga hanya mereka yang memiliki 3000 batu yang bisa menantangku? Mu Gaoqi sangat mengagumi semangat tinggi Jiang Chen dan udara yang benar-benar santai. Dia tahu bahwa sikap kakak Chen adalah aspek bawaan dari dirinya, dan sesuatu yang kemungkinan besar tidak akan pernah bisa dia pelajari. Beberapa sosok berlari ke depan saat mereka berbicara. Jiang Chen terkekeh, beberapa target gemuk telah muncul. Para pendatang baru adalah Shen Trivire dan beberapa pengikutnya, berjalan ke arah mereka dengan gaya mendominasi. Shen Trivire awalnya menduduki peringkat nomor 7 di antara 8, dan tingkat kultivasinya berada di alam asal tingkat 8. Tapi dia lebih lemah dari Rong Zifeng. Tetapi ketika datang ke budidaya pil Dao, dia jauh lebih unggul. Shen Trivire mengenakan perlengkapan unik untuk para jenius di area berdaulat, api bersulam menghiasi jubahnya, membuatnya sedikit menonjol. Jiang Chen, Shen Anyang dari wilayah berdaulat telah datang untuk menjawab tantanganmu. Mu Gaoqi berbicara di sebelah telinga Jiang Chen. Saudara Chen, Shen Anyang juga dikenal sebagai Shen Trivire. Dia memiliki potensi pil Dao yang luar biasa dan merupakan salah satu pendukung Shen Qinghong yang paling setia. Jiang Chen tersenyum tipis, tatapannya menilai wajah Shen Anyang. Jiang Chen tertawa. Shen Anyang,
Seorang jenius dari area berdaulat sepertimu secara alami tidak bisa serendah saudara-saudara junior itu. Jika Anda ingin menantang saya, Anda harus menawarkan 3.000 batu roh asal peringkat atas. Petik 2. Langkah ini menjatuhkan Sen Anyang dan membuatnya lengah. Sen Qinghong hanya memberinya 1.000 batu. Jika dia bertaruh 3.000, dia harus mengajukan 2.000. Jika dia kalah, Sen Qinghong mungkin tidak akan menggantinya setelah kejadian itu. Momentum dominasinya langsung terbelah dua. Langkah Jiang Chen benar-benar jenius. Meskipun Sen Anyang tahu bahwa Jiang Chen menyangkal wajahnya, dia sedikit ragu. Begitu dia melakukannya, momentumnya mendapat pukulan besar. Sebuah pikiran melanda Sen Anyang saat dia mengutuk Jiang Chen dalam hati. Bocah ini Wiley baik-baik saja. Ini telah membuat segalanya menjadi keraguan, dan begitu saya ragu, retakan akan muncul di hati Dao saya. Jika saya bertaruh dengannya, saya harus membayar sendiri 2.000 batu. Mungkinkah anak ini dipersiapkan dengan tepat untuk perkembangan ini dan telah melakukannya dengan tepat untuk menghasilkan efek ini? Sen Trivire tahu bahwa dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Akan sulit baginya untuk tidak setuju. Jika dia tidak bertarung karena batu roh, itu akan meninggalkan bayangan di jiwanya, dan dia akan merasa sangat sulit untuk maju di masa depan.